Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saat ini kami akan mempresentasikan hasil dari mini riset kami yang berjudul Analisis Strategi Pengembangan Bisnis Perusahaan Perikanan Komoditas Ikan Tuna. Perkenalkan, saya Meilan Karina Silalahi, NIM 122, dan rekan saya Irma Ratian Jasmara, NIM 58, dan Robiul Hofiana, NIM 149. Langsung saja kita masuk ke bab pendahuluan. Perikanan merupakan salah satu industri yang mampu meningkatkan devisa negara. Adapun negara Indonesia yaitu memiliki potensi kelautan yang sangat besar dan mampu meningkatkan ekonomi negara, dikutip dari Prasetyo 2019. Perikanan di Indonesia, ekspor perikanan di Indonesia mengalami perubahan setiap tahunnya. Adapun negara utama yang menjadi ekspor seafood Indonesia adalah negara Jepang dan Amerika Serikat. Berbagai macam hasil perikanan yang diekspor oleh Indonesia antara lain ada udang, ada mutiara, rumput laut, ikan hias, ikan tuna, dan ikan-ikan lainnya. Dikutip dari Susanti 2019. Hasil ekspor ikan tuna terbesar di Indonesia pada tahun 2018 dikutip dari data BPS, yaitu adalah ikan tuna sirip kuning dan ikan tuna lainnya, ikan tuna albakor, serta ikan tuna mata besar. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Lokasi penelitian dilakukan pada perusahaan perikanan dan dilaksanakan penelitian pada bulan November 2021. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode deskriptif yang menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data, kami menggunakan data sekunder dengan cara mencatat dan mengutip dari literatur instansi yang terkait, serta menganalisis dan mengutip dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu. Teknik analisis penelitian yang kami lakukan, yakni kami menggunakan analisis SWOT dengan kemudian dimasukkan di dalam matriks IVEV untuk menganalisis faktor internal dan eksternal perusahaan, serta dilakukan pembobotan. Selanjutnya yakni hasil dan pembahasan. Dalam hasil dan pembahasan untuk aspek analisis faktor internal, diketahui bahwa kualitas dan posisi keuangan di sini dinyatakan bahwa keduanya memiliki nilai bobot tertinggi karena kedua komponen ini merupakan indikator terpenting dalam usaha ekspor produk ikan tuna. Hal ini mengapa? Karena posisi keuangan perusahaan dalam keadaan perusahaan mengalami peningkatan, sedangkan kualitas produk ekspor ikan tuna yang dimiliki oleh perusahaan ini tidak jauh beda dengan pesaing utamanya, meskipun kualitas produk pesaing masih di atas dari perusahaan yang kami teliti. Hal ini berdasarkan pada syarat dan ketentuan dari Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP untuk memperoleh sertifikat mutu sebagai syarat ekspor. Untuk aspek faktor eksternal menunjukkan bahwa aspek persaingan dan pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar merupakan sebagai indikator penting dalam usaha ekspor ikan tuna. Mengapa? Dikarenakan hal ini dapat dilihat berdasarkan bobot yang kami berikan, yaitu memiliki bobot tertinggi sebesar 15%. Sehingga ini menunjukkan bahwa perusahaan harus tanggap terhadap persaingan pasar global. Perusahaan yang tidak mampu bersaing akan tersingkir. Begitu pula dengan krisis ekonomi berpengaruh terhadap nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang rendah. Yang ini dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan yang berorientasi ekspor. Ancaman terbesar perusahaan yakni semakin ketatnya persaingan dan daya tawar perusahaan pesaing yang semakin tinggi. Yang selanjutnya yaitu formulasi strategi. Formulasi strategi yaitu merupakan suatu tahapan untuk menyusun dan juga merumuskan strategi yang dimulai dari penentuan suatu visi, misi, dan juga tujuan dari lembaga tersebut. Formulasi strategi untuk melakukan identifikasi peluang dan juga ancaman
peluang dan ancaman eksternal dari lembaga. Kemudian menentukan juga kelemahan dan juga kekuatan dari lembaga internal tersebut. Formulasi strategi juga penentuan jangka panjang untuk menghasilkan alternatif strategi dan juga strategi yang akan dipilih oleh lembaga tersebut. Perusahaan yang kami analisis sudah menentukan keputusan, yaitu dengan meningkatkan volume ekspor, meningkatkan produksi, meningkatkan promosi melalui internet, menggunakan produk filet, menerapkan HACCP plan dengan baik, mensejahterakan karyawan, perluasan segmentasi pasar ekspor, meningkatkan kualitas produk, dan menambah pelayanan kepada konsumen, dan juga melakukan pelatihan kepada sumber daya manusia. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Alternatif strategi yang dirumuskan dalam matriks SWOT yaitu yang pertama, strategi SO, meningkatkan volume ekspor baik dari hasil produksi sendiri maupun dari hasil pembelian dengan relasi. Meningkatkan produksi dengan menambah pancing dari kapal-kapal, dan melakukan evaluasi dari penangkapan ikan tuna yang berkualitas baik. GST yaitu menjalin hubungan yang baik dengan pekerja dan juga melakukan perluasan pasar. Strategi WO yaitu melakukan promosi melalui media internet, melakukan diversifikasi produk, menerapkan pemantauan, dan menerapkan HACCP pengawasan secara sistematik selama proses produksi dan sampai produk akhir dengan baik. Strategi WT yaitu meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dengan baik dan memberikan pelatihan kepada sumber daya manusia secara berkesinambungan. Itu tadi yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.